Hello, kembali lagi di Suara Movie. Kali ini kita akan membahas film Tazza the Hidden Card yang rilis pada tahun 2014. Film dengan genre komedi, kriminal, dan drama ini menceritakan tentang Daegil, seseorang yang pandai bermain judi sejak dini. Bagaimana keseruan filmnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Di awal film kita lihat Go Gwang yang memberikan satu tas uang kepada keluarga temannya Goni. Tentu saja keluarga itu menerimanya dengan sangat senang hati. Di sebuah ruangan di mana Go Gwang sedang berganti celana, dia dihampiri oleh keponakan Goni yang bernama Ham Daegil. Daegil meminta sejumlah uang kepada Tuan Go untuk hal baik yang ia lakukan. Melihat cara cerdas Daegil saat meminta uang, Tuan Go menyebut Daegil Tazza. 근데 타짜가 뭐예요? Scene beralih pada saat Daegil sedang bermain kartu dengan sejumlah taruhan, atau bisa disebut judi. Daegil memenangkan perjudian itu dengan taruhan yang besar. Bukan hanya pada saat kecil, bakat judi Daegil itu pun tetap ada sampai dia besar. Oke, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan para pemain pada film ini. Pertama, Daegil yang diperankan oleh Choi Sung Hyun, Mina yang diperankan oleh Shin Se Kyung, Jang Dong Sik yang diperankan oleh Kwak Do Won, Nyonya Woo yang diperankan oleh Lee Hani, Go Gwang yang diperankan oleh Yoo Hae Jin, Gwang Chul yang diperankan oleh Kim In Kwon, Go Jang yang diperankan oleh Lee Kung Yong, Nyonya Song yang diperankan oleh Ko So Hee, Tuan Seo yang diperankan oleh Oh Jung Se, Madam Kecil yang diperankan oleh Park Hyo Joo, Ghost yang diperankan oleh Kim Jun Ho, Jari yang diperankan oleh Lee Dong Hui, dan terakhir Akwi yang diperankan oleh Kim Yoon Suk. Itulah para pemain yang akan kita sebut dalam cerita nanti. Mari kita kembali ke ceritanya. Kita lihat Gwang Chul yang akan bertanding judi melawan Daegil. Dengan gampangnya Daegil memenangkan pertandingan ini. Tiba-tiba datanglah seseorang yang kakinya langsung ke muka Gwang Chul. Orang itu adalah Mina, adik dari Gwang Chul. Mina bermaksud untuk memarahi kakaknya agar berhenti bermain judi. Dari kecantikan wajah Mina, Daegil yang pertama melihat pun langsung tersepona. Daegil menghentikan permainannya dengan maksud untuk menggoda Mina. Kita beralih ke belakang rumah yang banyak tanaman bunga, di mana Mina sedang menjemur pakaian. Ham Daegil yang tahu langsung nyamperin tuh sambil memetik bunga dengan maksud untuk menggoda Mina. Mina yang merasa risih mengeluarkan jurusnya, yaitu pura-pura dilecehkan. Mendengar suara teriakan Mina, Gwang Chul pun langsung datang dengan jurus tendangan elangnya. Setelah mukanya dibuat bonyok oleh Gwang Chul, Daegil pun masih sangat merasa senang karena pernah mendapatkan senyuman manis dari Mina. Scene beralih ke sebuah tempat perjudian. Di sini kita lihat ayah Daegil yang sedang mengamuk karena kalah judi. Lalu dia dibawa ke sebuah ruangan dan dipukuli oleh Ghost yang merupakan pemilik tempat judi tersebut. Selain dipukuli, ayah Daegil juga akan difoto tanpa menggunakan celana. Sebelum foto itu diambil, tiba-tiba Daegil datang dan memukul anak buah Ghost. Karena kerasnya pukulan Daegil, anak buah Ghost pun terjatuh dengan gaya. Setelah itu, Daegil langsung menghampiri ayahnya. Ayahnya memberitahu Daegil kalau dia sudah kalah 60 juta, yang itu merupakan tabungan ibunya. Pada saat Daegil dan ayahnya mau keluar dari tempat itu, Ghost datang. Terjadilah perkelahian antara Daegil dan Ghost, dan tanpa sengaja Ghost tertusuk di bagian perutnya. Sesampainya di rumah, ibu Daegil memberikan sejumlah uang kepadanya dan meminta Daegil untuk meninggalkan kota. Sebelum meninggalkan kota, Daegil menemui Mina. Daegil mengatakan kepada Mina kalau dia akan meninggalkan kota ini dan akan menjemput Mina kembali setelah sukses nanti. Seperti biasa, Mina pun hanya tersenyum melihat tingkah Daegil. Setelah itu, Daegil pun langsung pergi keluar kota. Tujuan Daegil adalah Jari, karena dari kabar yang didengar kalau Jari itu udah sukses di kota. Scene beralih ke sebuah bar pada saat Daegil sedang mengobrol dengan Jari. Dari obrolan tersebut diketahui bahwa Jari sukses di kota juga karena perjudian. Setelah itu, kita lihat Daegil yang sedang menyewa kos-kosan. Untuk kondisinya saat ini, Daegil hanya mampu menyewa kosan yang murah di kota itu. Keesokan harinya, Daegil menemui Jari kembali. Dia minta dipertemukan dengan bosnya Jari. Bosnya Jari adalah Tuan Gojang. Beralih ke ruangan Tuan Gojang, Daegil memasak mie untuk beliau dengan maksud agar diterima bekerja. Tuan Gojang pun menerima Daegil.
Setelah diterima bekerja, Jari mengantarkan Daegil ke tempat kerjanya. Tempat kerja itu adalah sebuah rumah judi. Di sini kita mulai diperkenalkan dengan madam kecil, yang pekerjaannya meminjamkan uang kepada para pemain judi yang kalah, dengan tujuan pemain itu akan meminjam dan terus meminjam sampai kalah sepenuhnya. 진상 나는 거지. Di sini kita juga mulai diperkenalkan dengan Tuan Seo. Tuan Seo adalah salah satu pemain di rumah judi tersebut. Scene beralih ke Daegil yang sedang bekerja sebagai pelayan di rumah judi tersebut. Kita lihat keterampilan Daegil yang selain menjadi pelayan, dia juga menawarkan barang-barang pribadinya dengan harga yang tinggi. Lalu kita diperkenalkan dengan Nyonya Wu yang datang dan menjadi pusat perhatian para pemain, sekaligus membuat Daegil terpesona. Kita lihat Daegil dan Jari yang mendapat panggilan dari bos. Bos memberitahu kalau Tuan Seo sebagai pemain di rumah judi tersebut sedang sakit. Alih-alih mencari pemain baru, bos menyuruh Daegil untuk menggantikannya. Setelah menerima tawaran dari bos, dengan bakat judinya dari kecil, satu persatu pemain pun dikalahkan oleh Daegil. Dari uang komisi hasil kemenangan Daegil, dia membelikan tas untuk ibunya dan juga membeli mobil untuk mengajak Nyonya Wu jalan-jalan. Bukan hanya itu, tempat tinggal dan penampilan Daegil juga berubah menjadi lebih keren. Scene beralih ke sebuah tempat, di situ Daegil sedang mabuk-mabukan dengan Nyonya Wu. Pada suatu momen di mana Daegil melihat kancut dari Nona Wu, dengan imron yang gak kuat, tanpa berpikir panjang mereka pun langsung bercocok tanam. Setelah itu pun mereka sering bersama selayaknya orang berpacaran. Scene beralih ke ruangan rapat dari tim rumah judi. Di sini mereka sedang membahas target pemain judi selanjutnya yang akan dikuras hartanya. Nyonya Wu adalah targetnya. Daegil yang sedang berpacaran dengan Nyonya Wu terkejut mendengarnya. Apalagi di sini bos menyuruh Daegil sebagai salah satu pemainnya menjebak Nyonya Wu. Rencana penjebakan tersebut pun dijalankan. Rencana itu membuat Nyonya Wu menang di awal, agar Nyonya Wu percaya diri dan memperbesar taruhannya, lalu menghabisinya di akhir. Daegil yang tidak tega kepada Nyonya Wu memberitahukan rencana itu dan meminta Nyonya Wu agar tidak datang lagi ke rumah judi itu. 3 minggu telah berlalu tanpa kedatangan Nyonya Wu ke rumah judi itu. Mereka pun mulai panik karena mengira Nyonya Wu tidak akan datang lagi. Tapi tiba-tiba Nyonya Wu datang lagi ke rumah judi itu. Hal itu pun membuat Daegil terkejut. Di meja judi yang mulai membosankan, Nyonya Wu menaikkan taruhannya menjadi 2 miliar. Pemain yang lain pun bersepakat untuk mengalahkan Nyonya Wu dalam sekali permainan. Dengan triknya, mereka menukarkan kartu untuk mendapatkan nilai yang bagus. Tapi ternyata kartu dari Nyonya Wu lebih bagus daripada pemain yang lain. Nyonya Wu pun memenangkan permainan. Dan rumah judi itu pun bangkrut. Setelah rumah judi itu bangkrut, Daegil dan Jari mencari tempat judi lain. Jari mengatakan kepada Daegil bahwa dia memiliki kenalan orang kaya yang bisa diajak bermain judi. Orang itu adalah Jang Dong-sik. Scene beralih ke sebuah ruangan. Di sini Jang Dong-sik, Daegil, dan Jari akan memulai permainan judinya. Tapi tak disangka dari ruangan itu keluar satu pemain lagi, yaitu Mina, gadis yang disukai oleh Daegil pada saat di kampung. Di sini Daegil dan Mina pura-pura tidak saling mengenal. Permainan itu pun dimulai dengan tipe permainan poin tak terbatas untuk setiap taruhannya. Taruhan dimulai dengan 10.000 per poinnya. Di awal pun Daegil selalu menang. Dan jumlah taruhan pun semakin meningkat sampai mencapai 100.000 per poinnya. Sampai di taruhan 100.000 dengan peraturan permainan poin tak terbatas, Daegil kalah telak hingga mencapai 1 miliar. Jang Dong-sik meminta Daegil untuk menandatangani surat hutang dan membayar 1 miliar itu dalam 12 bulan. Scene beralih ke sebuah ruangan di mana Jang Dong-sik, Go Jang, dan Seo sedang mengobrol. Dari obrolan itu diketahui ternyata permainan Daegil dan kekalahan telaknya sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu sebagai bentuk balas dendam dari Go Jang kepada Daegil. Kita beralih ke Daegil yang mendapat penganiayaan dari Dong-sik dan anak buahnya. Selain digebukin sampai tangannya patah, ginjal Daegil pun diambil sebelah. Jang Dong-sik berkata itu adalah ganti pembayaran 2 bulan dari hutangnya. Beralih ke sebuah rumah makan di mana Daegil ingin memakan bekas dari orang lain karena sudah tidak memiliki uang lagi. Tapi di sini Mina datang menemui Daegil. Mina mengajak Daegil makan dan memberinya 1 tas uang. Mina mengatakan uang itu adalah hasil dari menjual Daegil. Mina juga mengatakan kalau Daegil telah dijebak oleh Jari dan Dong-sik. Daegil yang mengetahui itu tak bisa menahan emosinya. Scene beralih ke meja judi yang lain. Di sini Daegil tertangkap bermain curang oleh lawannya.
Tapi dia diselamatkan oleh Tuan Go. Tuan Go ini yang pernah kita lihat di awal cerita ya, tapi dia udah nggak kenalin Degil yang dewasa. Mengetahui Tuan Go menyelamatkan Degil dengan mengganti kartunya, Degil membuntuti Tuan Go sampai ke rumahnya. Degil meminta Tuan Go untuk menjadi mitranya. Tapi pada satu percobaan pertandingan, ternyata ilmu Tuan Go jauh di atas Degil. 3 hari kemudian, Degil merubah niatnya. Degil ingin menjadi murid Tuan Go. Setelah berdebat, Tuan Go menerima Degil. Tuan Go juga mengajari Degil ilmu-ilmu perjudian yang dia ketahui, sekaligus mempraktekkannya di meja judi. Di tengah perjalanan, Degil melihat Jari. Dengan penuh emosi, Degil pun mengejar Jari dan ingin memukulinya. Setelah terpojok, Jari mengatakan ke Degil bahwa bangkrutnya rumah judi terdahulu memanglah disengaja. Jang Dongsik sengaja membuat bangkrut Gojang melalui Tuan Seo dan Nyonya Wu. Jari juga mengatakan kalau Mina telah dijual karena menyelamatkan Degil. Shin beralih ke Degil yang mendatangi tempat perjudian di mana Mina dijual. Di sini Degil bermaksud untuk membeli Mina dari tempat itu. Tak disangka pemilik rumah judi itu adalah Ghost, orang yang pernah tertusuk pisau oleh Degil di awal cerita. Degil yang ingin membeli Mina pun diantarkan oleh Ghost menuju Mina. Hanya saja Degil harus memenangkan satu perjudian agar bisa membawa Mina pulang. Permainan itu juga mengharuskan pemenang untuk memotong salah satu tangan. Permainan itu dimenangkan oleh Degil. Dengan aturannya, Degil harus memotong salah satu tangan. Bukan tangan Mina, tapi tangan Degil sendirilah yang dipotong. Mina yang tidak tega mencabut pisau itu dari tangan Degil dan membungkus tangan Degil dengan potongan roknya. Tapi tidak bisa keluar begitu saja, Ghost meminta Degil dan Mina untuk membayar lebih. Di sini tiba-tiba Tuan Go datang dan membayar yang diminta oleh Ghost. Tapi Ghost tetap saja tidak mengizinkan Mina dan Degil pergi. Dengan hasil kemenangan yang tidak bisa diambil, Tuan Go pun menghasut para pemain yang lain untuk tidak bermain di situ. Takut rumah judinya tidak laku, Ghost pun mengizinkan mereka bertiga untuk pergi. Shin beralih ke sebuah gedung, kita lihat Tuan Go, Degil, dan Homina sedang berjalan bertiga. Tiba-tiba datang anak buah Dongsik yang ingin membawa Degil dan Mina bersamanya. Degil mencoba melawan anak buah Dongsik, tapi dengan keterampilan bela dirinya, pihak keamanan pun dibuat kocar-kacir oleh anak buah Dongsik. Tuan Go mendorong anak buah Dongsik dan mereka jatuh bersama. Tuan Go meninggal akibat kejadian itu. Shin beralih ke Degil yang ingin membalaskan dendamnya. Dia menghubungi Chow dan Pierre, 2 orang yang pandai berakting, untuk membalaskan dendamnya kepada Dongsik. Balas dendam itu dimulai dari menjebak Nyonya Song dalam permainan judi sampai ia hampir kehilangan tokonya. Dilanjutkan dengan menjebak Tuan Seo sampai kalah lebih dari 2 miliar. Di sini Mina juga bekerja sama dengan Gojang yang dulu pernah dijebak oleh Tuan Seo hingga rumah judinya bangkrut. Misi balas dendam itu dilanjutkan dengan Degil meminta bantuan dari Nyonya Wu untuk menjebak Jang Dongsik. Sayangnya ajakan Nona Wu untuk bermain judi itu ditolak oleh Dongsik. Namun tim Degil berhasil memasang alat pelacak pada Dongsik. Mereka juga mengetahui di mana Dongsik menyimpan uangnya. Uang itu diambil setengahnya oleh tim Degil dan membiarkan setengahnya lagi untuk diketahui polisi agar Dongsik menjadi buronan. Shin beralih ke sebuah ruangan di mana Jang Dongsik meminta Degil untuk menembus Chow dan Pelir yang menjadi tawanannya. Setelah bernegosiasi, Degil mendapatkan Tuan Chow dan Pelir. Pada saat Degil mau pergi, anak buah Dongsik menyerang Degil, tapi itu dapat digagalkan. Lalu Degil membakar uang yang ada di koper itu dan kabur. Pada saat Dongsik dan anak buahnya memadamkan api, ternyata di koper itu hanyalah sebagian uang dan tumpukan kertas. Aksi kejar-kejaran antara Dongsik dan Degil pun terjadi. Dari hasil kejar-kejaran itu, Dongsik berhasil menabrak mobil Degil. Shin beralih ke Nyonya Wu yang sedang mengantarkan Dongsik untuk pergi meninggalkan negara itu. Tapi ternyata itu hanyalah jebakan Nyonya Wu bersama Ghost untuk bisa membuang Dongsik. Saat perjalanan pulang, Nyonya Wu diberi minuman oleh Ghost. Ternyata Nyonya Wu juga dijebak oleh Ghost dan dibuang di jalanan. Kita beralih ke Nyonya Wu yang berkemas-kemas dan akan meninggalkan kota. Ternyata di depan pintu dia dicegat oleh Dongsik yang masih hidup. Sementara itu kita lihat Ghost yang bekerja untuk karakter terakhir kita, Akui, yang membawakan uang hasil merampas dari Jang Dongsik dan mengaku itu hasil dari perjudian. Akui yang sedang memeriksa koper dan uangnya menemukan alat pelacak di koper itu. Tidak lama kemudian Degil datang. Kedatangan Degil di sini bermaksud untuk mencari Jang Dongsik melalui alat pelacak tersebut. Setelah beberapa saat ngobrol dengan Akui, Jang Dongsik tiba-tiba datang. Dongsik di sini bermaksud untuk mencari Ghost dan mengambil kembali uangnya.
Dari pertemuan ini, Akui menyarankan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan perjudian, di mana pemenangnya bisa mengambil uang dan yang kalah akan langsung pergi ke neraka. Dan mereka pun menyetujuinya. Lalu scene beralih ke Dongsik yang menjual Nonawo untuk mendapatkan modal bermain judi. Nonawo yang tidak mau dijual meminta untuk diikutkan dalam permainan itu, karena dia yakin bisa mengalahkan Daegil. Di sisi lain, Daegil juga meminjam uang kepada Gojang untuk modalnya bermain judi. Sampailah di waktu dan tempat yang telah ditentukan. Di sini permainan diikuti oleh 5 orang, yaitu Akui, Mina, Daegil, Nyonya Wo, dan Dongsik. Untuk pertama, mereka saling bertukar peraturan. Dongsik meminta permainan dilakukan dengan cara telanjang agar tidak ada yang bisa menyelipkan kartu di bajunya. Nonawo meminta kartu yang dibawa olehnya yang dimainkan dan mengganti kartu setiap 10 permainan. Mina meminta permainan hanya menggunakan tangan kiri. Sementara Daegil hanya meminta bir, lalu permainan itu pun dimulai. Di tengah permainan, Nyonya Wo memberi kode kepada Daegil kalau kacamata Dongsik bisa melihat isi kartunya. Dengan mengingat pesan dari gurunya dan berfokus pada kartunya, Daegil juga bisa mengetahui apa isi kartunya. Lalu Daegil membaca kartu Akui yang berjumlah 5 poin, dan kartu Dongsik dengan 3 pairnya. Tentu jika permainan dilanjutkan, maka Dongsiklah yang akan menang. Tapi pada saat dibuka, ternyata kartu Akui adalah 4 pair. Dongsik melihat ke arah Akui dan seolah menuduh dia curang. Ternyata trik itu sudah diketahui oleh Akui. Karena kartu itu dibawa oleh Nyonya Wo, maka Nyonya Wo dikeluarkan dari permainan. Selanjutnya, Daegil meminta untuk melihat kacamata Dongsik. Namun, Dongsik meminta taruhan 1 mata dari Akui dan 2 mata dari Daegil untuk membuka kacamatanya. Daegil tidak menyetujui tawaran itu, dan permainan dilanjutkan dengan kartu yang baru. Permainan itu berlangsung lama, sampai asbak penuh dengan putung rokok. Permainan kembali memanas saat Akui memancing Daegil dengan menceritakan masa lalu Tuan Go yang tangannya dipotong oleh Akui. Di sini Daegil langsung menggunakan trik jitu yang pernah diajarkan oleh gurunya. Dengan menyelipkan kartu pada saat membaginya, Daegil sengaja memberi kartu bagus kepada Dongsik dan Akui. Dan saat menyalakan rokok, Daegil juga berpura-pura menyelipkan kartu ke dalam celana dalam Mina. Dari gerakan itu, Akui langsung mencurigai dan menuduh Daegil berbuat curang. Akui langsung menutup kartu Daegil dengan gelas dan menuduhnya akan menang dengan kartu 10 pair. Akui bertaruh kepala dan uangnya jika kartu Daegil memang 10 pair. Dongsik pun ikut bertaruh kepala dan uangnya jika di celana dalam Mina ada kartu. Awalnya Daegil menolak taruhan itu, namun dengan ditodongkan tembak ke kepala Daegil, dia menyetujuinya. Saat kartu Daegil dibuka, ternyata isinya hanya 1 poin saja. Berlanjut ke giliran Mina yang membuka celana dalamnya. Setelah dibuka pun tidak ada kartu yang nyelip. Di sini permainan selesai dengan kemenangan Mina dan Daegil. Tidak bisa keluar begitu saja, Dongsik dan Akui menyuruh Ghost untuk menembak mereka. Pada saat sedang menodongkan pistol, tangan Ghost tiba-tiba ditembak oleh Gwangchul. Mengetahui itu, Dongsik mematikan lampu, baku tembak di kegelapan pun terjadi. Saat Mina menyalakan lampu kembali, ternyata Dongsik tertembak di bagian kepala dan Gwangchul tertembak di bagian perut. Setelah kejadian itu, mereka keluar ruangan, tapi di sini Gwangchul menodongkan pistol kepada Daegil dan membawa semua uang itu bersamanya. Esoknya diberitakan Gwangchul meninggal karena kehabisan darah akibat luka tembak. Tidak mati begitu saja, Gwangchul meninggalkan surat untuk Daegil dan Mina. Isinya berupa peta di mana Gwangchul menyimpan uang yang dia bawa. Daegil dan Mina mengambil uangnya berdasarkan peta tersebut. Dan film pun selesai.